Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum kita lanjut, pada Anda dimohon untuk subscribe, like, komen, dan share pada channel YouTube kita ini. Anda sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi yang berjudul meningkatkan martabat diri dengan selalu berpakaian syar'i. Nah, ini materinya untuk kelas 10 KD 3.5. Ananda sekalian, adapun kompetensi dasar yang harus Ananda kuasai setelah mempelajari ini adalah: pertama, terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, Ananda bisa menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Dan yang terakhir, Ananda bisa menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Adapun adab berpakaian menurut Islam, nah di sini Ananda harus memahami kata adab, etika, moral dan akhlak mempunyai pengertian yang hampir sama. Nah di sini coba Ananda dengarkan ya. Kata etika adalah sebutan tatanan perilaku berdasarkan sistem tata nilai masyarakat tertentu. Nah itu pengertian etika. Kemudian moral berarti adat kebiasaan yang tindakan manusia sesuai dengan ide-ide umum yang diterima masyarakat, mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, itu adalah moral. Sedangkan akhlak pengertiannya adalah budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Nah, bagian dari akhlak adalah adab yang berarti tata krama. Nah, Islam mengajarkan untuk berpakaian dan berhias secara baik dan benar berdasarkan syariat Islam, meski tidak menyampingkan mode atau tren masa kini, asalkan sesuai dengan syariah Islam. Nah, dalam hal ini bisa kita tarik kesimpulan adab berarti tata krama, ya. Jadi itu yang harus Ananda pahami. Adapun berpakaian menurut Islam, berpakaian yang benar bukan sekedar berdasarkan kepantasan atau mode yang sedang tren, melainkan berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Nah, ya, jadi itulah berpakaian menurut Islam. Apa dasarnya? Nah, dasarnya ini terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu amra ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubina. Artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Dalam hal ini Ananda, perancang mode boleh saja berkata hasil rancangannya itu sesuai dengan pakaian muslim dan muslimah. Tetapi jika ternyata tidak memenuhi syarat sebagaimana perintah Allah dan Rasul, maka itu bukanlah pakaian muslim atau pakaian muslimah. Nah, ini dia syarat pakaian muslim dan muslimah. Bagaimana syaratnya? Pertama, menutup seluruh tubuh selain yang telah dikecualikan. Yang kedua, kainnya harus tebal, longgar, tidak transparan, dan tidak ketat. Ketiga, bukan sekedar berfungsi sebagai perhiasan. Yang keempat, tidak diberi
wewangian atau parfum yang baunya mencolok atau sangat mencolok. Kemudian yang kelima, berpakaian yang tidak menyerupai laki-laki atau sebaliknya. Berarti kalau laki-laki jangan menyerupai perempuan dan perempuan jangan menyerupai pakaiannya orang laki-laki. Yang keenam, bukan pakaian trendy yang dapat menimbulkan fitnah dan ria. Nah, ini ya harus diperhatikan dalam segi berpakaian. Lalu bagaimana cara berpakaian menurut Islam? Nah, di sini Ananda harus memahami dan menguasai ya, terlebih untuk mempraktekkannya. Nah, bagaimana? Nah, ini dia. Bagi wanita memakai kerudung atau jilbab yang menutup bagian dada. Nah, termasuk ini bagian punggungnya ya, jangan hanya sekedar dada saja yang tertutup tapi punggungnya tidak, masih kelihatan. Jadi harus sinkron keduanya. Bagi wanita menutup seluruh tubuh selain muka dan telapak tangan kecuali dengan mahramnya ya. Bagi laki-laki minimal menutup lutut sampai pusar. Nah, alangkah lebih baik jika berpakaian rapi. Ini kita harus menimbang kerapian kita masing-masing, jangan hanya sekedar memenuhi syarat saja. Bahan pakaian tidak boleh tembus pandang atau transparan. Kemudian berpakaian tidak boleh menyerupai wanita bagi laki-laki, begitu juga sebaliknya. Berpakaian tidak ketat dan tidak membentuk tubuh. Artinya longgar ya. Tidak berlebih-lebihan dalam hal berpakaian. Dan yang terakhir, berpakaianlah yang bersih lagi indah. Dan sebaik-baik pakaian secara keseluruhan di sini adalah pakaian takwa yang harus kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana maksudnya? Dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Lalu apa manfaat dan hikmah berpakaian menurut Islam? Nah, ini ketika kita telah mempelajari, tentu kita memperoleh manfaat, terutama bagi kita yang sudah berusaha untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini memelihara diri dari cuaca panas dan dingin atau dari bahaya lainnya. Itu secara dari segi iklim ya. Tidak menimbulkan hawa nafsu bagi lawan jenis. Nah, yang berikutnya, dapat menghindarkan diri dari godaan setan. Merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai identitas diri sebagai muslim dan muslimah. Bahwasanya kita itu adalah orang Islam. Oke. Sebagai ikhtiar mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adab berhias menurut Islam. Kalau yang tadi itu adalah adab berpakaian, dan yang sekarang kita masuk pada adab berhias menurut Islam. Pengertian berhias. Berhias itu kegiatan memperindah diri untuk penampilan dan kesehatan sehingga timbul percaya diri seseorang. Nah, itulah yang dikatakan berhias. Cara berhias ada 3 pembahagiannya. Pertama, berhias yang dianjurkan. Yang kedua, berhias yang diperbolehkan. Dan yang ketiga, berhias yang dilarang. Nah, jadi masing-masing dari ketiga ini Ananda semua harus bisa memahami dan mampu membedakan mana yang dianjurkan dan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Berhias yang dianjurkan. Oke. Memulai segala sesuatu yang baik dari sebelah kanan. Misalnya Ananda memakai pakaian, mulailah memasang pakaian itu dari sebelah kanan. Atau memasang celana, mulailah dari yang sebelah kanan, dan begitu seterusnya. Kedua, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencuci jari, jemari, tangan, dan kaki. Nah, ini mencukur kumis bagi laki-laki, memotong kuku laki-laki dan perempuan. Jangan ada yang memanjangkan kuku. Nah, ini Bapak tekankan di sini, jangan ada yang memanjangkan kuku ya. Karena kita dianjurkan untuk dapat memotong kuku. Kemudian mencuci jari jemari, kaki dan tangan. Yang ketiga, memanjangkan jenggot. Nah, ini ya dianjurkan ya. Dan istinsya. Kemudian mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan.
Yang terakhir, istinja, berkhitan, bersisir, dan bercela. Ini Anda bisa memahaminya ya. Kemudian yang berikutnya, berhias yang diperbolehkan. Apa saja yang diperbolehkan? Diperbolehkan memakai pakaian sutra bagi wanita, tetapi tidak diperbolehkan bagi laki-laki. Nah, ini yang harus ditekankan ya. Diperbolehkan memakai pakaian sutra bagi wanita dan tidak diperbolehkan bagi laki-laki. Yang kedua, diperbolehkan bagi wanita memakai pewarna kuku yang bukan kategori cat, seperti inai ya. Kalau inai itu boleh. Kemudian memakai perhiasan yang terbuat dari emas, perak, batu-batuan permata seperti mutiara, berlian dan sebagainya. Ini untuk perempuan ya. Jangan ada laki-laki yang pakai cincin emas, jangan ada laki-laki pakai kalung emas. Nah, ini tidak boleh. Laki-laki dilarang memakai yang kategori perhiasan emas. Itu dilarang ya. Jangan ada laki-laki yang seperti itu. Kalau ada yang seperti itu berarti dia perempuan. Yang berikutnya, berhias yang dilarang. Nah, ini dia. Dilarang memotong rambut dengan niat ria dan menyambung rambut. Nah, jadi kita dilarang memotong rambut dengan niatnya ria. Nah, ya, jangan ada niatnya seperti itu. Dan dilarang memotong rambut dan dilarang untuk menyambung rambut. Oke. Kedua, dilarang membuat tato. Nah, membuat saja dilarang, apalagi bertato ya. Jadi kita tidak boleh bertato. Ini lagi ngetren Pak, tidak ada cerita. Yang namanya dilarang jangan kita kerjakan. Islam yang sudah melarang kita untuk tidak bertato. Tidak boleh memakai wangi-wangian yang aromanya dapat menimbulkan fitnah. Nah, ini jangan dibiasakan. Kalaupun ada dari sekarang, mari kita merubah kebiasaan itu. Ketiga, dilarang tabarruj atau berhias untuk memperlihatkan kecantikan dan keindahan tubuh kepada selain suami. Berarti perempuan di sini kecantikan dan berhiasnya itu diperuntukkan untuk diperlihatkan kepada suaminya, bukan kepada orang banyak, atau jangan diperlihatkan kepada masyarakat luar, tapi itu dikhususkan kepada suaminya. Dilarang mencabut dan mencukur alis. Nah, ini sudah jelas ini ya, dilarang mencabut dan mencukur alis. Karena itu kategorinya merubah ciptaan Tuhan atau merubah ciptaan Allah. Dilarang mengukir gigi dan operasi kecantikan dan sejenisnya. Nah, ini sangat jelas ya. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami dan mampu membedakan antara mana yang diperbolehkan, mana yang dianjurkan, dan mana yang dilarang. Setelah mempelajari materi ini, tentu Ananda bisa menarik kesimpulan manfaat dan hikmah berhias menurut Islam. Nah, di sini Bapak sediakan 4 ya. Pertama, membuktikan bahwa Islam memperhatikan keindahan. Ya. Yang kedua, membedakan antara kepribadian orang Islam dengan bukan Islam, serta menjaga kehormatan, kesopanan, dan harga diri. Ketiga, menggambarkan bahwa orang Islam sangat patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, membuat terlihat lebih rapi, bersih, dan indah serta dapat menghindarkan diri dari sesuatu yang akan menjerumuskan ke arah perbuatan zina. Dan itulah materi kita ya. Ananda, itulah materi kita pada kesempatan kali ini yang berhubungan dengan etika berpakaian dan etika berhias. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami dan mengerti semua materi yang sudah Bapak jabarkan pada video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mari sama-sama kita amalkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.